pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di Bulakapal maupun yang ada di Karawang ataupun di mana berada. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah minggu hari ini. Kita akan masuk dengan hati yang penuh sukacita. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita berkumpul dalam ibadah minggu pertama sesudah Paskah dengan perenungan tema kami adalah saksinya. Yesus benar-benar sudah bangkit dan murid-murid adalah saksi dari peristiwa itu. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah sukacita besar bagi murid-murid termasuk bagi kita. Betapa tidak Allah membebaskan kita dari kuasa belenggu maut dan memberi kita hidup baru berupa keselamatan yang pasti. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri sambil memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Besertamu juga. terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hari
Saudara-saudara sekalian, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita semua. Sekalipun dalam menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, terkadang kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya dan juga kepada sesama kita. Karena itu marilah saudara-saudara kita masuk dalam pengakuan dosa, mengaku segala pelanggaran-pelanggaran kita, dan juga mendengarkan berita anugerahnya. Marilah saudara-saudara kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang dapat menolong kami yang berdosa ini? Siapapun, tidak ada dan takkan pernah ada kecuali Engkau. Sesungguhnya hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup. Dengan kasih-Mu, Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu mati dan bangkit untuk menggantikan kami yang hina dan yang berdosa ini. Dengan penuh penyesalan, kami datang kepadamu. Kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dalam segala kelemahan kami, untuk menjadikanmu sebagai yang terutama dalam hidup kami. Ampunilah dan kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Berbahagialah orang yang mengakui dan menyesali dosanya dengan dalam pertobatan yang sungguh. Karena kepadanya anugerah dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan ditubuhkan kembali. Marilah saudara-saudara masing-masing kita berkata dalam hati, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebajikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada masa kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Pertama Petrus 1 ayat 14-15. Mari kita masuk di dalam bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 16 ayat 1-11. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, Milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. ya, Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Karena Ia Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu. Sekalian sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri,
tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan. Sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, marilah saya jemput kita bangkit berdiri untuk melengkapi semua pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan pembacaan yang ketiga terambil dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-29. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar serta mau melakukan firman ini dalam seluruh kehidupan kita. Kure sumanga puang. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita tadi, kita diarahkan oleh satu tema, kami adalah saksinya.
kami mau sakbinda. Saudara-saudaraku, selamat pagi, shalom. Salam kangen dari kami semua yang ada di gereja ini kepada ibu bapak yang ada di rumah semua. Saya berharap kita tetap segar, kita tetap punya semangat, dan kita tetap senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita adalah kami adalah saksi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu masih segar dalam ikatan kita, pikiran kita, sekalipun baru lewat beberapa hari yang lalu. Tapi peristiwa kebangkitan itu saya percaya seharusnya menjadi titik balik bagi kehidupan semua umat percaya yang meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Sebab kebangkitannya berarti adalah kemenangan yang terbesar atas masalah yang dihadapi manusia, yaitu dosa. Karena itu saudara-saudaraku, peristiwa kebangkitan itu kita tahu apa yang dilakukan oleh Yesus semuanya telah diselesaikannya dengan baik. Karena itu di dalam pertama Korintus 15 ayat 54 sampai 57 dikatakan, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ungkapan firman Tuhan ini sebenarnya memberikan sebuah semangat kepada kita tentang sebuah pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Tapi kita harus akui bahwa banyak orang Kristen yang tidak merespon berita kebangkitan Kristus itu secara positif. Banyak yang masih bersikap dingin, bahkan biasa menganggap itu adalah hal biasa saja. Karena mereka tahu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu dianggap tidak lebih sebagai sebuah tradisi tahunan dari orang Kristen. Karena itu tidaklah mengherankan saudara-saudara, sikap kurang antusiasme ini juga ditunjukkan oleh beberapa murid-murid Yesus sendiri. Ada yang memilih pada waktu itu untuk meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus yang kurang lebih berjarak 7 mil jauhnya. Kenapa saudara-saudara dilakukan? Karena mereka takut. Mereka juga menganggap selesai, tidak ada lagi pengharapan. Tapi dalam bagian firman Tuhan pada pagi ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana firman Tuhan ini mencoba memberi gambaran yang berbeda dengan kondisi yang menampilkan suatu keberanian dari murid Yesus yang lain, yaitu Petrus. Kita mengenal siapa Petrus yang cukup kontroversial. Bukan hanya karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, tetapi juga karena perubahan yang drastis dari Petrus itu. Kita tahu Petrus pada awalnya begitu yakin dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan ia rela melakukan apa saja untuk Tuhan, termasuk siap mati untuk Tuhan. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkataan Petrus itu hanya isapan jempol belaka. Komitmennya tidak bisa dipegang. Ucapannya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab menjelang penyaliban Yesus, bukankah dia sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali? Petrus tidak lebih dari seorang pengecut yang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran yang terlalu berlebihan.
berlebihan. Tetapi pembacaan firman Tuhan pada hari ini saudara-saudara menyatakan adanya perubahan yang begitu besar di dalam Petrus yang sangat drastis. Dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani, bahkan ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Apa yang terjadi dengan Petrus ini? Ini adalah penggenapan dari kitab Yoel. Kalau saudara baca Yoel 2 ayat 28 sampai 32, di mana pada akhir-akhir Tuhan akan mencurahkan rohnya yang kudus. Itu digenapi saudara-saudara di hari Pantekosta itu. Saat Tuhan mencurahkan rohnya di kamar loteng Yerusalem. Inilah titik awal Petrus mengalami lawatan dan jamahan dari Tuhan. Seperti ada tertulis, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena itu saudara-saudara, ketika Petrus mengalami jamahan Roh Kudus inilah dia dirubah oleh Tuhan. Dan dia mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kata Paulus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan itu dapat dikatakan tepat untuk keberadaan dari Petrus. Dan dari jamahan Tuhan itu, maka Petrus beroleh kekuatan dan keberanian berdiri di hadapan ribuan orang untuk menyampaikan berita Injil yang dia yakini di dalam imannya. Dan itu adalah kekuatan adikodrati atau supranatural, kekuatan di luar dirinya yang datang menghampirinya, yang bekerja di dalam diri Petrus. Sehingga dikatakan bahwa karena bukan kamu lagi yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 20. Karena itu saudara-saudara, Alkitab mencatat melalui khotbah yang disampaikan oleh Petrus ini, ada 3.000 orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertanyaannya saudara-saudara, apa sajakah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini sehingga membuat begitu banyaknya orang tertarik dan merubah haluan hidupnya untuk mengikut Yesus? Khotbah Petrus saudara-saudara kepada jemaat mula-mula pada waktu itu hanya menguraikan 3 hal. Yang pertama, dalam khotbah Petrus itu dia menegaskan kepada semua orang pada waktu itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati tersalib tetapi dibangkitkan dan dimuliakan oleh Sang Bapa. Dalam ayat 22 sampai 36 saudara bisa baca. Hal yang kedua yang diungkapkan oleh Petrus pada waktu itu sehingga merubah banyak orang percaya kepada Yesus. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus itu sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia menerima kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya. Artinya saudara-saudara, jika roh itu tinggal bersama dengan orang percaya, maka orang percaya itu akan selalu dituntun di dalam kebenaran kepada Allah, menuju kepada kekekalan. Yang ketiga, apa yang ditekankan dalam khotbah Petrus sehingga orang begitu banyak terpikat. Dia katakan dengan jelas bahwa untuk memperoleh keselamatan, maka setiap orang harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhannya, lalu bertobat dan mau
dibaptiskan. Ayat 36 sampai 38. Yang ketiga, saudara-saudara, Petrus mau mengatakan kepada semua orang bahwa untuk memperoleh keselamatan, maka setiap orang itu harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Lalu apa? Bertobat dari dosa dan mau dibaptiskan di dalam nama Yesus. Ayat 36 sampai 38 menjelaskan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, khotbah Petrus ini penuh dengan Roh Kudus. Dan ini dapat memberi pengaruh yang luar biasa kepada umat pada waktu itu. Khotbah Petrus sederhana. Khotbah yang disampaikannya itu tidak berapi-api, tetapi terukur, kata firman Tuhan. Karena penerapan hidup dari Petrus itu dilihat oleh orang lain. Bagaimana ia bertobat dari sebuah kehidupan yang salah pada masa lampau. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Petrus ini, dia menyadarkan banyak orang bahwa betapa orang-orang pada waktu itu yang menyalibkan Yesus itu berada di dalam sebuah kehilafan karena mereka menyalibkan orang yang tidak berdosa, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan, Yesus itu dibangkitkan oleh Sang Bapa pada hari yang ketiga itu. Pernyataan Petrus ini bukan soal asal omong saja, tapi ia memperlihatkan kepada semua umat pada waktu itu tentang siapa Yesus. Siapa sosok Yesus itu sebenarnya? Kata Petrus, jikalau ia bukan berasal dari sorga dan bukan anak Allah, maka tidak akan terjadi apa yang dinamakan kuasa mujizat kebangkitannya. Sebab orang yang mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus itu adalah merupakan sosok yang benar-benar berasal dari Allah. Dan peristiwa spektakuler itu, peristiwa keajaiban itu, inilah yang mau dinyatakan oleh Petrus kepada orang-orang pada waktu itu. Inilah kebenaran yang dikatakan oleh Petrus, yang disampaikan oleh Petrus untuk membongkar kebohongan para pimpinan mahkamah agama pada waktu itu yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Petrus mau menyatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu, dialah itu Mesias. Inilah kebenaran yang dinyatakan dan disaksikan oleh Petrus dan juga oleh para rasul pada waktu itu. Karena itu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam surat pertama Petrus 1 ayat 3 sampai 12 diuraikan dengan jelas tentang Kristus yang telah mengorbankan kehidupannya untuk menyelamatkan orang percaya. Karena itu kehidupan orang percaya hendaknya, kata Petrus, selalu berada dalam kekudusan sambil hidup di dalam pengharapan iman kepada Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya kepada seluruh orang yang percaya, termasuk saya dan ibu bapak sekalian. Kita tahu saudara-saudara, mengikuti Yesus bukan berarti lepas dari tantangan, lepas dari ujian, lepas dari pergumulan. Tidak ada yang namanya mengikuti Yesus lepas dari ujian. Tapi satu hal yang mau dikatakan kepada kita, selama kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah jauh daripada saudara dan saya. Tantangan memang ada, penolakan terhadap kita sebagai anak-anak Tuhan itu memang sering kita rasakan, sebagaimana juga yang dirasakan oleh para murid-murid pada saat penangkapan sampai penyaliban Yesus. Mereka dihantui oleh bayang-bayang penangkapan para murid Yesus. Dan ini saudara-saudara, sungguh menakutkan mereka. Tapi setelah Yesus datang, ketika ia bangkit dan bertemu dengan mereka di dalam sebuah ruangan, dan Yesus menyatakan dia telah bangkit dan menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Apa yang terjadi? Para murid ini mengalami sebuah perubahan dari rasa takut, dari kecemasan,
diganti dengan suasana damai sejahtera dan keberanian untuk menjadi saksi tentang kebangkitan itu. Karena itu saudara-saudara, seperti Petrus yang oleh pekerjaan Roh Kudus menjadi berani untuk bersaksi tentang Kristus, demikianlah juga kita seharusnya. Jangan hanya berdoa agar orang mengetahui siapa Yesus itu, tetapi jadilah saksi tentang Kristus yang telah bangkit itu melalui perilaku saudara dan saya dalam kebenaran untuk bisa disaksikan banyak orang. Sama seperti Petrus, dari seorang yang dikatakan pengecut, dari seorang yang menyangkali Tuhan, tapi mengalami sebuah perubahan dan sungguh memberikan dirinya untuk menjadi saksi dan tidak pernah menjadi takut. Karena apa? Karena dia tahu kebangkitan Yesus itu telah memberikan sebuah jaminan kehidupan yang pasti di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia tidak gentar menjadi saksi, tapi dia berani untuk menyatakan, aku murid Yesus, aku anak Tuhan, dan karena itu percayalah kepada Dia yang telah bangkit dan memberikan kelegaan kepada kamu yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, di tengah-tengah suasana pergumulan akhir-akhir ini, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yakinilah Dia bahwa Dialah penolong, penopang hidupmu di dalam segala perkara. Sama seperti Petrus, dirubah oleh Tuhan, diberikan sebuah kekuatan, kemampuan untuk terus menjadi saksi-saksi kebenaran di tengah-tengah dunia yang cemas dengan berbagai persoalan-persoalan. Selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan kita dalam melanjutkan seluruh perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Renungkanlah sejenak saudara-saudara, betapa Petrus yang menjadi sosok yang kontroversial, yang dicemooh, yang dihujat oleh banyak orang pada waktu itu. Ia mau menampakkan kepada semua orang pada masa itu juga bahwa tidak selamanya kebejatan itu menjadi miliknya. Ia sadar bahwa hidup yang telah dirubah oleh Kristus seharusnya dapat juga menjadi bagian di dalam hidupnya, termasuk saya dan ibu bapak sekalian. Marilah kita terus mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan rindukan di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama semua orang percaya di muka bumi ini. Marilah kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa
sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan aman dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tibalah saatnya kita masuk dalam akta persembahan syukur. Bapak Ibu yang ada di Bekasi dan Kerawang, yang ada di rumah saat ini, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum persembahan ini dijalankan, saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan 3. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah saudara-saudara kita tunduk kepala, kita bersama-sama mensyukuri segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam doa syukur
dan juga sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di hari yang Kau kuduskan bagi kami. Kami boleh datang berkumpul sekalipun dalam keterbatasan kami yang terpisah satu dengan yang lain oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan kami. Kurang lebih beberapa minggu ini sudah lebih dari sebulan, dan kami tahu Tuhan memahami semua kondisi ini karena adanya pandemi wabah corona yang sungguh Tuhan mencemaskan. Bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia merasakan dampak daripada wabah virus corona ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan suasana ini, kami masih punya gairah, kami masih punya kerinduan untuk terus mencari hadirat-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Sebagaimana kami sudah boleh membaca, merenungkan firman-Mu, mengangkat puji-pujian, memberikan persembahan kami tahu apa yang kami berikan itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan yang telah menebus kami dari lumpur dosa itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam pekan pertama setelah Paskah ini, kami masih diberikan kemungkinan untuk berkumpul satu dengan yang lain, memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan terus menjaga kami, memberkati kami, dan menopang kami dalam berbagai kehidupan ini. Berkatilah terus Tuhan aktivitas kami, baik kami yang bekerja masih tetap melakukan aktivitas di kantor-kantor kami, maupun kami yang beraktivitas di rumah atau stay home. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu kami lakukan oleh karena kondisi yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kami. Tapi kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan terus memberkati kami semua, agar apa yang kami kerjakan itu berarti bukan hanya bagi perusahaan atau tempat kami bekerja, tapi juga bermanfaat bagi semua lingkungan di mana kami berada, bagi sesama kami. Dan karena itu teruslah pakai kami Tuhan, agar kami terus dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua kondisi bangsa dan negara kami dalam memerangi sebuah suasana pandemi wabah corona ini. Tak henti-hentinya kami berdoa kepadamu Tuhan, jaga dan berkatilah semua sosok-sosok yang senantiasa memberi perhatian untuk penanggulangan wabah ini, baik para medis, dokter, perawat, maupun juga pemerintah kami dalam bekerja sama untuk menuntaskan berbagai hal-hal di sekitar pengaruh daripada wabah corona ini. Cukup banyak orang yang mendapatkan pengaruh dari semua aktivitas atau kegiatan ataupun wabah ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti menggerakkan banyak orang untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan memberikan solusi bagi semua pergumulan-pergumulan bangsa dan negara, bahkan pribadi-pribadi. Oh Bapa dalam sorga, kami teringat bagi banyak orang yang berduka, banyak orang yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir untuk menolong, menghiburkan mereka semua. Berikanlah pemulihan kepada mereka yang terus berharap kepadamu, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah atau dalam masa-masa pemulihan. Secara khusus kami berdoa yang berduka lewat kesempatan ini. Kami berdoa bagi keluarga kekasih kami, Bapak Serupa Singgi, yang berduka cita oleh karena salah seorang saudara adik kekasih yang Tuhan telah panggil pada beberapa waktu yang lalu di Makassar, dan jenazahnya telah dibawa kembali ke Tanah Toraja untuk dimakamkan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau hiburkan keluarga ini, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu untuk menerima kenyataan ini dan terus berpengharapan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau hadir untuk menolong mereka semua,
dan tiliklah mereka dengan caramu, sehingga mereka melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati terus mereka, dan biarlah lewat perpanjangan usia ini, semua umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa tahu bersyukur kepadamu. Dan kami berdoa terus Tuhan, dalam kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu, dalam menikmati sebuah kehidupan berjemaat sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya, kami tetap berdoa Engkau memberkati majelis gereja dalam programnya, dan Engkau tetap memberkati seluruh panitia-panitia yang ada di dalam jemaat. Biarlah Tuhan tetap memakai mereka semua, agar kami terus dapat menjalankan roda pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk juga semua aktivitas kami Tuhan, untuk pelayanan online, penyiaran ibadah seperti ini. Engkau tetap memberkati kami semua tim multimedia Tuhan. Biarlah kami mampu untuk terus mengangkat tugas ini, karena itu berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, yang diberi tugas untuk mengangkat tugas pelayanan di sekitar multimedia ini. Engkau hadir, Engkau tahu, Engkau memberkati kami semua, agar pada waktu-waktu yang akan datang, kami juga terus tetap dapat menjadi alat Tuhan dalam menjangkau pelayanan di tengah-tengah rumah-rumah anggota jemaat-Mu. Oh Bapa dalam sorga, jikalau sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, kami terus berharap Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan juga tetap mengantar kami, agar kami tetap menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu, baik di rumah kami maupun di tengah-tengah berbagai aktivitas kami. Bagi kami yang ada dalam pelayanan di gereja ini, yang menyiarkan ini, sebentar kami akan pulang Tuhan, dan tuntunlah kami semua, tibakan kami dengan selamat di rumah kami, dan kami tetap boleh memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Pergilah, Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit, mengalahkan maut dan menyelamatkanmu. Karena itu jadilah saksinya sampai kapanpun,
dan dimanapun engkau berada. Karena itu saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Tiba saatnya kita masuk ke dalam penekanan warta. Sebelum masuk ke dalam, saya bacakan penekanan warta, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan memberikan firman kepada kita semua. Kepada majelis yang bertugas, Ibu, Bapak Kantoria, organis, dan tim yang mengambil bagian untuk video ini. Saya akan masuk ke dalam penekanan warta selanjutnya. Berita duka cita. Mohon dukungan doa jemaat bagi keluarga Bapak Serupa Singgi atas meninggalnya adik kekasih almarhum Nyonya Ruth Rura Saruran Tangki Alo di Makassar pada hari Sabtu 11 April 2020. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga. Demikian juga berita sakit yang kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat yang dalam perawatan saat ini. Selanjutnya kami tekankan lagi bahwa yang sangat penting masalah persembahan syukur yang kita sudah kumpulkan selama kita berada di rumah dengan adanya COVID-19 ini. Bapak Ibu bisa dapat mentransfer atau memberikan kepada koordinator sektor atau Bapak Ibu majelis yang ada di sektor masing-masing untuk dikumpulkan kepada Bendahara Ibu Gita Patulak, dan juga bisa dilihat nomor rekeningnya pada layar yang tertera saat ini untuk ditransfer langsung ke Bendahara Umum. Mungkin itu aja penekanan warta saat ini. Biarlah Bapak Ibu tetap sehat di rumah masing-masing dan tetap patuh sama peraturan pemerintah, dan biarlah Tuhan memimpin dan menyertai kita, dan kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini cepat pergi dan kita bisa kembali bersama-sama untuk bersekutu di rumah Tuhan. Demikian warta ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita semua, baik kita di rumah dimanapun kita berada saat ini. Salam sehat. Sebagai lagu penutup, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, mendengar, mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut.
mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.